Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lah la haula wala quwata illa billah. Pujian dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah ya. Hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-7 dan seterusnya. Kita tentu saja ingin menyempurnakan kajian kita dari kitab Arba'in Maqdisiyah ini. Oh ya, tentang yang kemarin, ternyata dari seluruh sahabat, ini ketika hadis ini ditulis, diriwayatkan, dari seluruh sahabat yang ikut menyaksikan solat dua kiblat itu, apa kata Anas bin Malik, saya adalah orang yang paling terakhir masih hidup dari seluruh orang yang pernah merasakan solat dua kiblat itu. Taib. Hadis yang ketujuh adalah diperintahkan kita untuk berangkat ke Masjidil Aqsa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Ini hadis sudah sangat terkenal sekali sekarang ya. Kamu tidak boleh melaksanakan perjalanan. Hadis ini muttafaqun alaih, Sahih Bukhari Muslim. Kecuali untuk, maksudnya itu tidak boleh itu adalah artinya apa? Menganggarkan, mengkhususkan, menabung dana secara serius. Ya, kecuali untuk berkunjung ke 3 negara yang di dalamnya ada 3 tanah suci. Ya, yang tanah sucinya itu yang disuruh kita untuk dituju. Bukan berarti negaranya yang disuruh, tapi karena 3 tanah suci itu ada di negara itu, maka berkunjung ke sana menjadi sesuatu keharusan. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan melaksanakannya, maka sesuatu yang dengan itu terlaksananya pekerjaan, maka menjadi wajib pula hukumnya. Baik, sekarang kita dengarkan hadis ini. Kamu tidak boleh menabung dengan serius. Ada orang yang niatnya nabung serius. Untuk kemana? Ke Australia. Untuk kemana? Ke Bali. Untuk kemana? Ke Paris. Untuk kemana? Ke New York dan sebagainya. Ngapain? Jalan-jalan. Lagi nabung nih sekeluarga. Kami ingin tahun depan jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Paris. Ya Allah ya Rabb. Padahal kata Rasulullah SAW dalam hadis ini tegas, jelas sekali. La tasyuddur rihal. Jangan kamu menyengajakan dengan serius, nabung dengan serius harta-hartamu, kecuali untuk menuju ke 3 masjid berikut ini. Yang pertama, Al-Masjidul Haram, yaitu Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidi Hadza, ya, Masjidil Rasul SAW. Dan yang ketiga, Wal Masjidil Aqsa. Oke. Masjidil Haram, hampir semua kita sudah ke sana. Begitu juga Masjid An-Nabawi. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Masjidil Aqsa? Saudara dan sahabatku, apakah kita bisa menjawab? Apakah kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah kelak saat kita ditanya oleh Allah, Masjidil Aqsaku sedang dijajah, Masjidil Aqsaku sedang dikepung, Masjidil Aqsaku sedang diinjak-injak kemuliaan kehormatannya. Kenapa kamu tidak datang ke sana? Kenapa kamu tidak membelanya? Kenapa kamu tidak berada bersamanya? Saudaraku, jawablah hari ini dengan jawaban yang sangat mudah. Berkunjunglah ke sana, datangilah dia. Demi Allah, kami mendengarkan para kiai di sana, para ulama-ulama sepuh di sana, para dai-dai, para khatib-khatib menyeru, ya. Bahkan mufti besar daripada gerakan Hamas pun berfatwa, siapa yang ada rezeki dan ada peluang untuk masuk ke Palestina buat berkunjung ke Masjidil Aqsa, cepat pastikan berangkat. Pastikan dia terbang ke Masjidil Aqsa. Bukan hanya karena itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena di dalamnya ada pahala yang luar biasa, tetapi ternyata kedatangan kita yang tidak pernah putus, sama menyambung dari gelombang demi gelombang, dari rombongan demi rombongan, dari kloter demi kloter, berdatangan ke sana, sholat di Masjidil Aqsa. Ini cara yang paling tepat dan paling efektif. Untuk apa? Satu, menjaga Masjidil Aqsa itu sendiri. Karena selama Masjidil Aqsa masih didatangi, masih dikunjungi, selama itu Masjidil Aqsa masih dianggap sebagai milik bersama dan dunia masih akan memperhatikannya, dan ini akan menjadikan berat bagi Israel untuk meruntuhkannya. Tapi kalau kita sudah tidak datang lagi ke sana, kita sudah tidak lagi berkunjung ke sana, maka dunia menganggap Aqsa sudah ditinggalkan, lalu Israel menghancurkannya dengan bahasa ini sudah tidak dibutuhkan. Buktinya tidak ada lagi yang datang. Akhirnya mereka runtuhkan dan mereka bangunlah istana impian mereka, itu Sulaiman Temple. Dan saudara sahabatku, jangan ragu ya, kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk masuk ke Masjidil Aqsa, berarti sampai kapanpun perintah ini berlaku.
Buktinya sedang perang apapun Palestina, belum pernah kami yang datang bolak-balik masuk membawa rombongan jamaah ke Masjidil Aqsa yang diganggu. Kami benar-benar dijaga oleh Allah, aman. Kenapa bisa aman begitu, Buya? Kan penjahat Israel sedang bercokol di sana menjajah. Iya, betul. Yang mereka larang sholat di sana itu orang Palestina. Lah sementara kita belum pernah satu kali pun para pengunjung Masjidil Aqsa yang dilarang sholat di dalam Masjidil Aqsa. Seingat kami, sampai di masa perang ini kami sudah 2 kali bolak-balik membawa rombongan. Dan dengan izin Allah, bila Allah memberikan izin kepada kami dan perkenankan kami berangkat lagi, tanggal 29 Oktober 2024 ini kami akan bawa rombongan lagi untuk ke sana. Sementara setiap bulan dari travel Sabah Khidmah Mumtazah ya, membawa rombongan, dan juga banyak travel-travel lain membawa rombongan. Mereka bisa masuk, beribadah di dalamnya dengan aman, dan keluar juga dengan selamat dan aman. Bertahun-tahun belum ada satupun jamaah kami yang ditembak atau tertembak atau yang terperangkap dalam perang atau yang dipersekusi atau dipersulit, bahkan ada yang meninggal dunia, bahkan yang sakit saja datang Allah sembuhkan keluar dari Palestina, dia sembuh. Masya Allah, ini adalah hal keajaiban dan karomah ya tentang tanah suci Masjidil Aqsa, tanah iman di akhir zaman. Saudara dan sahabat tercinta, Datanglah kita dari berbagai penjuru muka bumi ini. Mungkin yang sedang ada di Australia, ayo gabung. Gabung kita di 0812 8883 1331. Daftarkan dirinya berangkat dengan Uzma. Insya Allah nanti kita, kalau nggak keburu umpamanya 29 Oktober ini, padahal ini waktu yang sangat bagus ya, perubahan waktu antara musim panas ke musim dingin. Kalau tidak, itu di waktu masa Isra Mi'raj nanti, yaitu akhir Januari 2025. Mari kita datang bersama-sama, beribadah di sana. Kata Rasulullah SAW, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah dengan 3 doa tentang Masjidil Aqsa. 2-nya sudah Allah kabulkan, 1-nya saya berharap Allah mewujudkannya, Allah mengabulkannya. Jadi ini ada harapan, ada doa, ada permintaan Nabi. Semoga yang ketiga ini Allah kabulkan. Apa yang ketiga? Doa Nabi Sulaiman itu nomor 3 adalah, ya Allah, janganlah ada satupun hambamu yang meninggalkan rumahnya menuju kepada Masjidil Aqsa ini, lalu mereka sholat di dalamnya 2 rakaat, ya Allah, melainkan Engkau gugurkan semua dosa yang pernah dia buat seumur hidupnya. Masya Allah, seumur hidupnya. Salat 2 rakaat. Bagaimana kalau kita salat lebih daripada itu? Bagaimana kalau kita salat 5 waktu di sana dan berhari-hari di sana? Allahu Akbar. Ayo saudara-saudaraku, hilangkan semua keraguan, hilangkan semua kegundah-gulanaan. Bila kita datang, itu sudah memberikan kontribusi yang besar untuk menjaga Masjidil Aqsa. Nomor 2 yang paling diperlukan dengan kedatangan kita ke Aqsa adalah kita ikut merawat dan menjaga ekonomi warga Palestina yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Kenapa begitu? Karena kita pasti akan menyewa tempat-tempat mereka. Kita pasti akan menyewa transportasi mereka. Kita akan pakai jasa-jasa mereka. Dan kita akan beli barang-barang mereka, souvenir-souvenir mereka. Dan itu cara kita mempertahankan hidupnya ekonomi mereka. Makin banyak kita datang, makin banyak mereka berjalan ekonominya. Mereka bangsa yang terhormat. Mereka bangsa yang mulia. Mereka bukan orang yang mudah untuk diberi-beri. Kalaulah tidak dalam keadaan sangat amat terpaksa, mereka tidak ingin. Beberapa kali kami temukan, jangan beri kami uang, belilah apa yang kami buat, apa yang kami bikin, souvenir dan sebagainya, atau makanan yang kami buat. Dengan itu kami bertahan hidup. Selama kami hidup, kami akan jaga Masjidil Aqsa. Selama kami hidup, kami akan terus berjuang untuk mengusir penjajah ini. Masya Allah kan? Jadi saudara dan sahabat yang tercinta, banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, menanamkan rasa bahagia dan gembira kepada saudara Muslim Palestina kita. Ketika semua orang takut masuk Palestina, ketika semua orang menjauhi Palestina, kita malah datang dari jauh-jauh. Dan kita datang bukan untuk menguatkan Israel. Bukan untuk berwisata-wisata, tetapi benar-benar untuk beribadah, berkunjung ke Palestina dan sholat di Masjid Al-Aqsa yang mereka rawat, yang mereka jaga. Ini menjadikan mereka mendapatkan penguatan, mendapatkan keceriaan, ya, kegembiraan. Dan man asarra ahla baitin minal muslimin, siapa yang mampu menggembirakan, membahagiakan satu keluarga saja dari keluarga muslim, ya, lam yarallahu lahu jazani lal jannah. Allah tidak melihat ada pahala yang cocok untuk orang ini kecuali surga baginya. Allahu Akbar. Baik saudaraku, sahabat yang tercinta, mari sama-sama kita berkunjung ke sana. Masjidil Aqsa
setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Atau mungkin Masjidil Aqsa dulu, baru kita melaksanakan umrah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Hayyakumullah, jangan lupa teruslah kita doakan Palestina, jangan lupa teruslah kita serahkan hati kita untuk Palestina, dan jangan lupa teruslah kita berdonasi untuk Palestina. Baik itu untuk kemanusiaan ataupun untuk perjuangan. Baik itu namanya sedekah ataupun namanya infak fi sabilillah. Allah terima insya-Allah. Allah terima insya-Allah. Allah terima insya-Allah. Dan apa yang kita kirimkan insya-Allah pasti sampai dengan izin Allah. Kami sebagai pengelola Uzma Care for Palestine memastikan semua bantuan saudara dan sahabat benar-benar telah kami tunaikan, telah kami sampaikan, dan itu menyebabkan tidak sedikit kontribusi kita dalam menjaga kehidupan mereka dan menjaga perjuangan mereka tetap eksis. Masya Allah. Allahu Akbar. Di nomor rekening kita untuk sedekah dan infak Uzma Care, silakan ditransferkan, dan bukti transfernya juga ketikkan dan kirimkan kepada admin kita. Hayakumullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.